Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, maka diisyaratkan di dalam kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan salah paham, bukan kitab sucinya agama, kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 karya agung 9 tokoh nasional. Itu kitab sucinya, karena suci dari amandemen. Siapapun di Indonesia ini, dari presiden sampai ke bawah, satu titik pun tidak boleh mengamandemen pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi suci dari amandemen. Hanya berisi 4 alinea. Dan diisyaratkan bahwa waktu singkat yang bernilai disebutkan dalam kitab itu alinea kedua yang disebutkan saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Jadi saat yang mempunyai nilai bahagia, selamat, sentosa. Lengkapnya alinea kedua itu, lengkap isinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, selamat dan susah, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu lengkap alinea kedua. Mengapa disebut saat? Karena singkat. Saat itu kapan? Di situ tidak ada penjelasan. Saat itu saat kapan? Yang disebut saat itu mulai sekitar jam 3 malam tanggal 9 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan. Tahun hijriahnya 1346, atau kalau tidak salah 60. Di manakah malam itu? Malam itu ilham ruhi turun kepada 3 tokoh nasional: Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo. Sehingga 3 tokoh
nasional yang beragama Islam itu menyusun teks proklamasi sekitar jam 3 malam. Hanya 3 itulah yang menyusun teks proklamasi. Jadi bukan semata-mata hasil pikiran, tapi pikirannya yang dituntun oleh hidayat ilahi, dituntun oleh wahyu atau ilham ruhi dari. Makanya banyak orang yang tidak paham. Ditulis di mana itu? Di tempat rumahnya Laksamana Maida nomor 1 Jalan Imam Bonjol Jakarta. Kemudian siangnya jam 10 siang disiarkan ke dalam negeri dan seluruh dunia di halaman rumahnya Bung Karno, Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, teksnya di rumahnya Laksamana Maida. Itu mempunyai sejarah. Mengapa di Laksamana itu mempunyai sejarah sendiri? Di sini tidak perlu saya sampaikan, waktu panjang. Kemudian pagi jam 10 disiarkan di Pegangsaan Timur rumah nomor 56. Di antara bunyinya teks proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sampai di situ teks proklamasinya, kemerdekaan bangsa. Adapun selanjutnya hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 45 Jakarta itu atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Timbul pertanyaan, itu namanya proklamasi janji. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian proklamasi janji. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo. Jadi masih tempo, bukan pada waktu itu, masih tempo yang sesingkat-singkat. Timbul pertanyaan, siapakah yang memindah kekuasaan itu? Dari manakah kekuasaan itu? Dan siapa yang menerima kekuasaan? Siapa yang memindah kekuasaan itu? Karena halusnya teks itu sampai ahli-ahli sejarah pun khilaf. Menurut dokumen Republik yang dihimpun oleh Profesor Muhammad Yamin, 3 jilid besar, lebih dari 1000 halaman, yang memindah kekuasaan itu disebutkan oleh Yamin PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu istilah Yamin sendiri, khilaf itu. Menurut ijtihad saya itu khilaf. Yamin khilaf. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bunyinya saja sudah tidak sesuai dengan teks proklamasi. Yang betul itu P panitia, P pemindahan, bukan persiapan. Pemindahan
kekuasaan Indonesia. Itu yang betul. Setelah saya telitinya, jadi bukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, sebab tidak sesuai dengan teks proklamasi. Panitia pemindahan, PP panitia, P pemindahan kekuasaan Indonesia. Itu satu kekeliruan. Dan nomor dua, kalau panitia persiapan kemerdekaan itu yang membentuk Jepang, dibentuk pada zaman Jepang dan belum pernah dilantik dan belum pernah sidang, jadi belum pernah menghasilkan apa-apa, mustahil akan bisa pindah kekuasaan. Nah itu rumitnya. Jadi yang betul itu panitia pemindahan kekuasaan Indonesia. Yang membentuk siapa? Dibentuk setelah merdeka. Kalau yang dibentuk Jepang sebelum merdeka. Ketika merdeka bubarlah, sudah tidak ada PPKI bentukan Jepang itu. Yang ada PPKI bentukan Soekarno yang diketuai Soekarno sendiri. Jumlah ketua dan anggota dan wakil ketua dan anggota 27 orang. Adapun yang dibentuk Jepang 11 orang. Nah itu di dokumen Republik itu sudah saya teliti. Khilaf Profesor Yamin. Kalau memang dipaksakan diterima dokumen itu, berarti negara Indonesia ini bentukan berbau Jepang. Nah, ini bahaya. Sampai sekarang pun belum ada yang neliti itu. Sampai sekarang ini belum ada. Jumlah personilnya sudah beda, waktunya sudah beda, yang membentuk sudah beda, lain. Kalau dibentuk setelah merdeka jelas tidak ada berbau. Nah ini kekhilafan karena halusnya. Itu yang disebut dilaksanakan secara seksama. Jadi seksama itu bukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tapi panitia pemindahan kekuasaan Indonesia. Di teks proklamasi tidak ada panitia persiapan itu, tidak ada. Yang ada itu hal-hal pemindahan, bukan persiapan kemerdekaan. Nah, itu khilafnya. Sampai sekarang pun ahli sejarah itu belum menyadari kekeliruan itu. Lihat sendiri coba buku-buku yang menerangkan sejarah kemerdekaan. Tidak akan menemukan itu. Yang ada panitia persiapan kemerdekaan ini. Makanya saya katakan nilainya itu seperti Lailatul Qadar. Dengan alasan pertama, Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Dan teks proklamasi itu juga ditulis di bulan Ramadan. Malam Jumat Legi. Bulan Ramadan bulan 9. Waktu teks itu tertulis tanggal 9 Ramadan. Umat Islam puasa dapat 9 hari. Coba 9. Berapa? Bulan 9, tanggal 9, puasa dapat 9 hari. Sama dengan dalam Al-Quran itu Lailatul Qadr sampai 3 kali.
dan tiap-tiap kalimat itu tersusun dari 9 huruf. Ramadan bulan 9, tanggalnya tanggal 9, puasa dapat 9 hari, 9 kali 3 27. Makanya nilainya itu nilai Lailatul. Itulah disebut saat yang, itu mengenai nilai yang berbahagia dengan selamat sentosa. Apa bahagia? Siapa yang bahagia? Bangsa Indonesia. Kenapa bahagia? Kalau ingin tahu bahagianya harus dilihat dari 3 waktu. Waktu sebelum saat itu 1. Nomor 2, waktu saat itu. Nomor 3, waktu setelah saat itu. Baru tahu agungnya nikmat kemerdekaan. Dan baru tahu rahasianya waktu sesingkat-singkatnya. Bukan singkat, tapi sesingkat-singkatnya, seperti sekejap mata. Sepanjang sejarah Indonesia tidak ada yang paling menakjubkan, paling membanggakan selain waktu proklamasi dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paling menakjubkan. Tapi yang tahu hanya orang ahli periksa rasa karsa. Kalau tidak mempunyai mata periksa rasa karsa, tidak akan tahu. Bagaimanapun takjubnya, tidak akan tahu. Nah, Siddiqiyah ini meneliti itu. Alhamdulillah, bangsa Indonesia ini dianugerahi waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya, tapi nilainya itu asyarafu wal uzmatu, kemuliaan dan keharukan. Itulah wajib kita mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fa insyaallah semuanya tersebut akan saya tulis di dalam buku yang saya beri judul Hakul Yakin NKRI Rahmatan Lil Alamin. Buku kosongnya sudah saya siapkan, tinggal menulis isinya. Nah, itulah saya memberanikan diri mujaddid rasa wawasan karsa kebangsaan, seminar wawasan kebangsaan Indonesia. Bagi saya judul itu kurang sreg. Yang sreg itu seminar rasa wawasan karsa kebangsaan Indonesia Raya. Jadi harus ada rasanya. Tidak seperti sekarang ini. Banyak yang melupakan sudah, banyak yang tidak tahu. Sampai kemerdekaan bangsa Indonesia saja sudah diputer-puter kemerdekaan Republik. Sampai tahu rahasianya. Kalau kemerdekaan 17 Agustus kemerdekaan Republik, tidak ada nama Soekarno, tidak ada nama Hatta. Yang ada apa itu? Padahal itu akte lahirnya kemerdekaan. Kalau kemerdekaan bangsa Indonesia ada atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Tapi kalau atas nama Republik Indonesia Soekarno tidak ada. Itu asal masalah politik.
untuk menghapus nama dua bapak bangsa itu. Sampai sekarang surat kabar, majalah-majalah masih mengikuti yang salah itu. Nah, itu salah yang bersifat nasional. Mana ada atas nama Republik Indonesia? Seandainya pada itu tanggal 17 itu Republik Indonesia sudah ada, mestinya bukan nama Soekarno-Hatta, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Tapi tidak ada, tetap nama Soekarno, nama Wakil Soekarno-Hatta. Karena presiden belum ada, negara belum ada. Dan siapa yang mengingkari presiden pertama itu? Republik Indonesia, Soekarno. Siapa wakil presiden pertama? Hatta. Tapi mengapa pada waktu proklamasi kok tidak ada nama presiden? Wakil presiden. Nah, itu masalah politik. Politik orde baru yang akan menghapus. Zaman dulu nyimpen fotonya saja takut. Makanya kalau kembali kepada kemerdekaan bangsa itu namanya taubat nasional. Masalah yang paling gampang itu saja sudah keliru, apalagi mengenai yang memindah kekuasaan. Tidak tahu. Dan sampai sekarang pun dianggap yang memindah kekuasaan itu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Padahal pada tanggal itulah sudah tidak ada panitia. Nah, ini yang kita sayangkan. Maka si tiga terus berjuang mengingatkan, ngilingno ojo terus lali. Semoga apa usaha Siddiqiyah ini berhasil dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekianlah keterangan saya mengenai bangsa ini sudah menerima waktu yang nilai seperti bahkan lebih dari itu. Jadi hanya malam Jumat dan hari Sabtu nilainya lebih baik bagi bangsa Indonesia daripada waktu 434 tahun waktu dijajah. Jadi kita ini dijajah oleh penjajah lamanya 434 tahun. Terhitung dari tahun 1511 sejak Malaka dikuasai Portugis. Belum keterangan Selamat Sentosa itu lain. Sekian, mudah-mudahan kita sadar dan kita insaf, harus betul-betul menginsafi bangsa Indonesia ini sudah menerima karunia waktu yang singkat nilainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.